Suasana di Pengadilan Militer 315 Kupang pada Selasa pagi itu awalnya berjalan tegang namun terkendali. Puluhan anggota keluarga Prada Laki Namo beserta masyarakat yang sejak awal mengikuti kasus ini memenuhi setiap sudut ruang sidang. Mereka datang dengan satu harapan, keadilan untuk anak, saudara, dan kerabat mereka yang tewas setelah mengalami penyiksaan brutal dari para seniornya sendiri. Namun, ketegangan yang menempel di udara berubah menjadi bara api ketika penasihat hukum, salah satu terdakwa, melontarkan pertanyaan yang tak pernah terpikirkan akan muncul dalam forum resmi. Isu LGBT. Pertanyaan itu diarahkan kepada salah satu dari 17 terdakwa dengan dalih menggali motif dan hubungan antar anggota KOMPI. Seketika, suasana sidang yang sudah panas berubah jadi letupan kemarahan. Kursi bergeser, suara protes terdengar lantang. Keluarga Prada Laki yang duduk di barisan belakang berdiri serempak menilai jalannya persidangan. Mereka menilai pertanyaan tersebut bukan hanya tidak pantas, tetapi juga menjurus pada upaya mengaburkan pokok perkara, yaitu kekerasan sistematis yang menewaskan Prada Laki Namo. Hakim pun harus mengetuk palu berulang kali, meminta ketertiban, sementara wajah para terdakwa tampak saling pandang, bingung antara menjawab atau mengikuti instruksi majelis. Di tengah hiruk-pikuk itu, satu hal menjadi jelas. Sidang hari itu tidak lagi sekadar menghadirkan fakta, tapi memunculkan babak baru dalam kontroversi yang mengiringi kematian tragis Prada Laki. Disinilah cerita memanas ketika sensitivitas, emosi keluarga, dan upaya pembelaan para senior bertabrakan di satu ruangan kecil yang mendidih oleh dendam, kecurigaan, dan tuntutan akan kebenaran. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Pagi itu, Selasa 25 November, halaman Pengadilan Militer 315 Kupang sudah ramai bahkan sebelum matahari naik sempurna. Udara panas khas NTT berputar di antara kerumunan masyarakat, wartawan, dan keluarga korban yang datang untuk mengikuti sidang lanjutan kasus kematian Prada Laki Namo. Mereka datang bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai saksi perjuangan panjang untuk menuntut keadilan bagi prajurit muda yang tewas akibat penyiksaan brutal para seniornya sendiri. Di antara kerumunan itu, Mama Teresia, ibu Prada Laki, duduk di kursi panjang dekat pintu masuk ruang sidang. Tangannya menggenggam erat foto putranya. Wajah yang selalu tersenyum, kini menjadi pengingat betapa kejamnya nasib merenggut anak bungsunya. Di sampingnya, Alvin, sepupu yang paling dekat dengan Laki, berdiri siap menjadi penopang bila emosi sang ibu tak terbendung. Sementara Paman Yohan, sosok yang sering mewakili keluarga dalam rapat dan wawancara media, memandangi daftar nama terdakwa yang dipasang di papan pengumuman. Tepat pukul 9 lewat sedikit, pintu ruang sidang dibuka. Semua bergegas masuk, berebut tempat agar tidak ketinggalan satu detik pun dari jalannya persidangan hari itu. Suasana di dalam ruang sidang terasa sesak, kursi tak cukup menampung semua pengunjung. Sebagian berdiri, sebagian menempel di dinding, dan sisanya nekat duduk bersila di lantai. Semua menunggu ketukan palu dari Letkol Sudrajat, Hakim Ketua, yang dikenal tegas namun adil. Ketika Hakim memasuki ruangan, semua berdiri. Ketegangan meningkat. Palu diketuk sekali, dan sidang dibuka dengan suara berat yang menggema di dinding ruang sidang yang tua. Jaksa penuntut militer, Mayor Suryo, berdiri memaparkan agenda sidang hari itu. Pemeriksaan lanjutan 17 terdakwa, semua senior satuan yang diduga terlibat penyiksaan. Mereka duduk berderet di bagian kiri ruangan, mengenakan seragam dinas, sebagian menunduk, sebagian menatap kosong ke depan, dan sebagian lain gelisah memainkan jari. Setelah satu terdakwa memberikan keterangan, giliran terdakwa berikutnya maju. Namun, ketegangan sesungguhnya baru dimulai setelah itu, saat Kapten Darman, penasihat hukum salah satu terdakwa, berdiri untuk memberikan pertanyaan. Sejak awal, pembawaannya memang tenang, suaranya datar, tetapi caranya memegang berkas membuat banyak orang merasa bahwa ia sedang menyiapkan sesuatu yang tidak biasa. Pertanyaan untuk terdakwa Serda M, ucapnya sambil melangkah mendekat ke meja saksi. Selama Anda berada satu lingkungan dengan Prada Laki, apakah pernah ada kedekatan emosional yang melampaui hubungan rekan satuan? Misalnya, kecenderungan tertentu, orientasi tertentu. Ruangan seketika membeku. Suara kipas angin tua di atas kepala terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Kapten Darman melanjutkan, suaranya semakin menusuk. Apakah ada indikasi bahwa Prada Laki memiliki kecenderungan LGBT? Saat itu juga, Paman Yohan berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam.
Hei, apa maksudnya kau tanyakan begitu? Apa hubungannya itu dengan kematian Laki? Suaranya menggema di seluruh ruangan. Keluarga Prada Laki lainnya ikut berdiri, termasuk Alvin yang memegang bahu sang paman agar tidak melangkah maju. Mama Teresia, yang sejak awal hanya diam dalam kesedihan, tiba-tiba menangis keras. Jangan hina anak saya, jangan hina dia begitu. Suasana berubah kacau. Beberapa wartawan yang mendapat izin meliput langsung mengangkat kamera, mengambil momen ketika keluarga korban protes keras. Para pengunjung yang lain saling berbisik, beberapa mengepalkan tangan, kesal dengan pertanyaan yang dianggap melecehkan martabat korban. Mayor Suryo langsung melangkah maju. Yang mulia, katanya tegas, pertanyaan itu tidak relevan. Ini persidangan kasus kekerasan berat yang mengakibatkan kematian. Tidak ada kaitannya dengan orientasi seksual korban. Hakim Letkol Sudrajat mengetuk palu 3 kali berturut-turut. Tenang. Semua duduk kembali. Saya peringatkan kepada penasihat hukum, fokus pada perkara. Namun Kapten Darman tidak gentar. Ia tetap berdiri dengan sikap percaya diri. Yang mulia, kami hanya menggali kemungkinan motif ketegangan antara korban dan para senior. Bila ada faktor tertentu yang memicu. Cukup, bentak hakim. Tetapi kata-kata itu sudah terlanjur meledak seperti bom. Keluarga merasa nama baik Laki diseret ke area yang tidak pantas. Terdakwa-terdakwa yang duduk di sebelah kiri mulai gelisah. Beberapa tampak terkejut. Bahkan Serda M sendiri terlihat tidak nyaman. Apa kami terlihat membenci Laki karena itu? Tanya Serda M tiba-tiba. Suaranya lirih. Tidak, Yang Mulia. Kami melakukan itu karena perintah. Bukan karena hal seperti itu. Pernyataan itu membuat ruangan semakin ribut. Jaksa langsung mencatat sesuatu di buku. Para pengunjung saling pandang, terkejut mendengar pengakuan bahwa tindak kekerasan bukan karena sentimen pribadi, melainkan karena perintah. Keluarga semakin menangis. Bukan hanya karena pertanyaan LGBT itu, tetapi karena semakin jelas bahwa Laki menjadi korban budaya kekerasan sistematis yang berlangsung dalam satuan. Hakim kembali mengetuk palu, memerintahkan istirahat singkat. Ruangan akhirnya mulai kosong perlahan, tetapi emosi yang membara masih menggantung seperti asap yang tak kunjung hilang. Dan semua orang tahu, sidang hari itu baru saja masuk babak gelap yang belum pernah tersentuh sebelumnya. Setelah hakim memutuskan untuk menunda sidang selama 30 menit, seluruh ruangan berhamburan keluar bagaikan air dari bendungan yang jebol. Tidak ada satupun yang tenang. Dinding koridor pengadilan militer 315 Kupang dipenuhi suara bisik-bisik, keluhan, dan kemarahan yang tidak bisa ditahan. Namun justru di ruang istirahat kecil di sisi kanan gedung itulah ketegangan yang sebenarnya kembali meledak. Mama Teresia duduk di bangku panjang dekat dispenser air. Wajahnya sembab, matanya berkaca-kaca tetapi tampak berusaha menahan diri. Alvin menatap ke arah pintu, memastikan tidak ada wartawan yang mendekat terlalu agresif. Sejak pertanyaan Kapten Darman muncul, ia seperti menjadi perisai alami keluarga, berdiri tegap, melindungi dari serangan suara maupun kamera. Paman Yohan yang sejak tadi mondar-mandir akhirnya berhenti tepat di depan keluarga. Ia mengangkat wajahnya, penuh amarah, namun suaranya bergetar. Mereka sudah tidak punya hati, sudah bunuh anak kita, sekarang mau rusak nama baiknya. Tangannya mengepal begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Alvin mencoba meredam. Paman, nanti di dalam sidang kita harus tetap tenang. Kalau kita meledak, mereka justru punya alasan mendiskreditkan keluarga. Tapi, Vin. Paman Yohan menahan emosinya, namun tubuhnya masih tegang seperti kawat yang ditarik. Di sisi lain ruang istirahat, terlihat Mayor Suryo sedang berbicara serius dengan seorang ajudannya. Suaranya memang kecil, tetapi nada tegasnya tidak bisa disembunyikan. Saya sudah prediksi, pertanyaan seperti itu akan dipakai untuk mengaburkan fokus perkara, bisik Mayor Suryo. Kita harus lebih cepat. Jangan biarkan mereka mengalihkan isu. Ajudannya mengangguk. Baik, Mayor. Apa perlu kita ajukan keberatan tertulis? Belum sekarang, jawab Mayor Suryo sambil melirik keluarga korban. Saya harus pastikan mereka tahu bahwa negara tetap bersama mereka. Sementara itu, di luar pandangan keluarga, para terdakwa ditempatkan di ruang terpisah. Ruangannya lebih kecil, ruang transit tahanan, namun penuh dengan bisik-bisik panik.
Serda M duduk di sudut ruangan, memegangi kedua tangannya yang gemetar. Dua terdakwa lainnya, Pratu G dan Kopda B, saling pandang sebelum akhirnya mendekati Serda M. "Kau gila bicara begitu tadi," bisik Pratu G. "Kau hampir buka semuanya." Aku hanya bilang yang sebenarnya," jawab Serda M lirih. "Kita lakukan itu karena perintah." Kopda B menggeleng keras. "Tidak ada yang boleh sebut soal perintah sampai pengacara kita izinkan. Kau mau kita semua tambah berat hukumannya? Kalau memang itu yang terjadi, kenapa kita harus diam?" balas Serda M, nadanya putus asa. "Laki tidak pernah salah apapun. Dia tidak pantas mati begitu." Suasana di ruang terdakwa mendadak membeku. Pratu G memandangnya dengan tatapan tajam, namun ada sedikit keraguan di sana. Keraguan yang selama ini mereka kubur bersama rasa bersalah masing-masing. Ketegangan makin meningkat ketika Kapten Darman masuk ke ruangan itu. Semua terdakwa langsung berdiri. Kapten Darman menatap mereka satu persatu, lalu mendekat ke Serda M. "Kau pikir apa yang kau lakukan tadi? Kau hampir mengacaukan strategi kita." Serda M seperti kehilangan suara, tapi kemudian memberanikan diri bertanya, "Kapten, kenapa pertanyaan soal LGBT itu diajukan? Itu tidak benar. Laki bukan. Dia bukan begitu. Kenapa kita harus pakai itu?" Kapten Darman menatapnya lama, dingin. "Karena kita butuh celah. Bila motif personal bisa dibangun, maka beban tanggung jawab kolektif kalian bisa diperkecil." "Tapi itu tidak benar," lirih Serda M. "Kebenaran tidak selalu menang di pengadilan," jawab Kapten Darman, kalimat yang membuat beberapa terdakwa saling menelan ludah. "Yang menang adalah strategi." Di luar ruangan, seorang polisi militer yang berjaga mendengar percakapan itu, tetapi ia menunduk, berpura-pura tidak peduli. Namun kegelisahan tergambar jelas di wajahnya. Di koridor, Mama Teresia tiba-tiba berdiri dan menatap ke arah ruang transit tahanan. Bukan karena ia melihat para terdakwa, tapi karena insting seorang ibu yang merasa ada kebenaran yang sengaja ditutup-tutupi. "Alvin," suaranya pelan, tetapi tegas. "Laki itu anak baik. Dia tidak pernah kasih saya malu. Mereka sebut macam-macam. Itu tidak benar. Tapi cara seniornya siksa dia. Itu saya tahu sudah dari awal ada yang tidak wajar." Alvin mencoba menenangkan. "Kami di sini untuk itu, Mama. Buat ungkap semua." Mama Teresia menghela napas panjang, menatap foto laki yang digenggamnya. "Saya mau mereka bilang jujur. Kalau mereka siksa karena perintah, siapa yang kasih perintah itu?" Pertanyaan itu membuat Alvin terdiam. Pertanyaan yang sama sudah beredar di masyarakat, wartawan, bahkan dalam pikiran jaksa. Namun tidak ada yang berani mengatakannya lantang. Setidaknya, belum. Dan pertanyaan itu seakan menjadi kunci dari seluruh misteri yang selama ini membungkus kematian laki. Ketika waktu istirahat hampir habis, seorang perempuan muda, wartawan lokal bernama Lita, mendekati keluarga. "Tante, boleh saya wawancara sedikit tentang reaksi tadi?" Paman Yohan langsung mengibaskan tangan. Jangan bikin Mama Teresia tambah stres. Namun Mama Teresia mengangkat tangan, menghentikan paman. "Biar, saya mau bicara." Alvin menoleh, terkejut. "Mama yakin?" "Iya," jawabnya pelan. "Biar semua orang tahu anak saya bukan seperti yang mereka tuduhkan." Lita langsung menyalakan alat perekam. Mama Teresia menatap kamera. Matanya masih basah, namun suaranya tegas. "Laki mati bukan karena pilihan hidupnya, tapi karena kekerasan. Karena ada yang menyiksa dia. Dan kami mau tahu siapa yang perintahkan itu." Suara itu, tidak keras, tidak emosional, namun mampu membuat beberapa orang yang melintas berhenti sejenak. Kata-kata seorang ibu yang kehilangan anaknya, namun tetap berpegang pada kebenaran. Saat itu juga, lonceng kecil gedung berbunyi, menandakan sidang akan dilanjutkan. Semua orang mulai bergerak kembali ke ruang utama. Namun kini, tidak ada yang kembali dengan perasaan yang sama. Karena sidang bukan lagi sekadar ajang mencari fakta, melainkan perjalanan membuka luka yang jauh lebih dalam, dan mungkin melibatkan nama-nama yang belum pernah tersentuh. Lorong belakang pengadilan militer 315 Kupang sore itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah sidang diskors, sebagian besar pengunjung memilih menunggu di halaman depan,
sementara keluarga Pradalaki Namo diarahkan petugas untuk menenangkan diri di ruang tunggu timur. Namun bagi Andro, salah satu pengacara terdakwa, waktu istirahat ini justru menjadi kesempatan untuk merapikan strategi yang sejak awal terasa tidak disukai banyak pihak. Andro melangkah cepat melewati deretan pintu kantor yang sudah mulai senyap. Meski memakai kemeja putih dan dasi hitam seperti kebanyakan penasihat hukum lainnya, ada kegelisahan yang ia sembunyikan di balik wajah datarnya. Pertanyaan tentang isu LGBT yang ia lontarkan di ruang sidang tadi bukanlah improvisasi, melainkan bagian dari rencana yang ia dan timnya susun semalam. Tapi reaksi keluarga laki ternyata jauh lebih besar dari yang ia perkirakan. Saat ia menuruni tangga menuju lorong belakang, ia mendapati sosok yang sedang menunggu di sana. Letu Ranu, salah satu perwira yang sejak awal terkesan gelisah setiap kali nama Pradalaki disebut dalam sidang. Ranu bukan bagian dari tim hukum maupun saksi hari ini, namun ia telah muncul 2 kali dalam 2 sidang sebelumnya. Kehadirannya menimbulkan tanda tanya bagi siapapun yang peka melihat gerak tubuhnya. Ada perkembangan? Tanya Ranu pelan, seolah takut ada telinga yang mendengar dari balik pintu. Andro menghela napas panjang. Pertanyaan tadi memicu reaksi besar. Tapi itu justru menunjukkan ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Apa kau yakin itu langkah tepat? Suara Ranu terdengar ragu. Keluarga sudah marah. Majelis juga mulai memandang kalian sinis. Kami butuh celah, balas Andro tegas. Jika motifnya tidak bisa diarahkan ke faktor hubungan personal, kami kehilangan setengah peluang untuk mengurangi tuntutan. Ranu terdiam, menatap lantai semen lorong. Ia tampak memikirkan sesuatu yang berat. Matanya berkedip cepat, seolah sedang menahan sesuatu yang tidak boleh keluar. Baru setelah beberapa detik, ia mendekat lebih rapat kepada Andro. Aku lihat wanita itu, gumam Ranu lirih. Andro mengernyit. Wanita siapa? Naineri, ibu Pradalaki. Untuk pertama kalinya sejak sidang pagi tadi, ekspresi Andro berubah. Tatapan tajamnya mengendur menjadi rasa penasaran bercampur tegang. Apa maksudmu? Dia bilang sesuatu. Ranu menggeleng. Bukan soal apa yang dia bilang, tapi bagaimana dia menatap para terdakwa. Pandangannya bukan hanya sedih atau marah. Ada sesuatu yang membuat mereka gemetar. Andro mengerucutkan bibir. Itu wajar. Mereka sedang disidang. Tidak. Ranu mengangkat kepala. Ini berbeda. Tadi, saat terdakwa nomor 9 duduk, aku perhatikan tangannya gemetar ekstrim. Aku kira karena tegang, tapi kemudian dia bisik ke temannya. Katanya, setiap kali mata ibu itu bertemu dengan matanya, ia merasa seperti dilihat oleh seseorang yang tahu seluruh kebenaran. Andro menahan komentar. Ia bukan orang yang mudah percaya hal-hal emosional seperti itu. Namun fakta bahwa 17 terdakwa kompak bungkam dan terus memberi keterangan berputar-putar memang membuat banyak pihak penasaran. Jadi menurutmu mereka takut pada ibu korban? Tanya Andro. Takut? Atau merasa bersalah? Ranu mengusap tengkuknya. Atau mungkin keduanya. Tapi ada sesuatu lain di balik tatapan itu. Percakapan mereka terhenti ketika langkah kaki terdengar mendekat. Andro buru-buru berpaling ke arah suara itu. Seseorang muncul dari ujung lorong, Sersan Miko, salah satu prajurit pengawal sidang yang sejak pagi bertugas menjaga pergerakan keluarga korban agar tetap tertib. Pak Andro, komandan minta Anda kembali ke ruang koordinasi, ujar Miko. Andro mengangguk, tetapi yang membuatnya tertegun adalah tatapan Miko yang tampak ragu sejenak sebelum pergi. Seolah prajurit itu ingin mengatakan sesuatu, namun mengurungkan niatnya. Ranu, yang memperhatikan itu, langsung menyentuh lengan Andro. Lihat, semua orang jadi tegang sejak sidang tadi. Pertanyaanmu mengacak semuanya. Justru itu tujuannya, jawab Andro pelan. Sekarang mereka tidak bisa hanya mengandalkan skenario, senior menggertak junior. Kita butuh lebih, entah motif, hubungan, atau celah psikologis. Tapi bagaimana jika malah memicu mereka membuka hal lain? Tanya Ranu lirih. Sesuatu yang tidak menguntungkan kami. Pertanyaan itu membuat Andro berhenti melangkah. Ia menatap Ranu lekat-lekat. Apa yang sebenarnya kau takutkan terbongkar? Untuk beberapa detik, wajah letu Ranu menegang seperti batu. Tetapi ia tidak menjawab. Sebaliknya, ia memalingkan wajah, seolah bayangan masa lalu sedang mengejarnya.
Aku harus kembali, gumamnya. Tanpa menunggu balasan, ia meninggalkan Andro sendiri di lorong yang semakin terasa sempit itu. Saat Andro berjalan kembali menuju ruang koordinasi, ia sadar satu hal. Sidang ini bukan hanya tentang pembelaan 17 terdakwa. Ada jaringan ketakutan yang lebih dalam, antara para senior, para saksi, dan bahkan perwira yang seharusnya berada di atas struktur masalah ini. Dan di tengah semuanya, tatapan seorang ibu, Naineri, menjadi titik yang mengguncang mereka dari dalam. Sidang hari itu belum selesai, tapi konflik yang tersembunyi mulai terangkat satu persatu, menunggu pecah pada momen yang tepat. Ruang saksi Pengadilan Militer 315 Kupang memiliki aroma khas kayu tua bercampur pendingin ruangan yang lemah. Ruangan itu tidak besar, cukup untuk 4 kursi dan 1 meja panjang tempat saksi menunggu giliran. Disinilah Prada Elvan, salah satu saksi kunci yang sebelumnya belum pernah bicara banyak di persidangan, duduk sambil meremas kedua tangannya. Sejak pagi, Elvan terlihat gelisah. Ia bukan terdakwa, namun ia berada di lokasi kejadian saat malam penyiksaan yang menimpa Prada Laki. Ia membuka sedikit cerita pada penyelidik, namun banyak detail yang ditahan, bukan karena lupa, tetapi karena ada beban yang menempel pada setiap ingatannya. Di depan Elvan, seorang petugas pencatat sidang duduk sambil mengecek berkas. Tidak ada percakapan. Hanya suara kertas dibalik dan dengusan napas tertahan. Sementara itu di luar ruangan, langkah kaki para prajurit pengawal hilir mudik menjaga pintu utama. Usai keributan yang dipicu oleh pertanyaan isu LGBT tadi, pengamanan diperketat. Pintu terbuka perlahan. Mayor Tanwijaya, jaksa militer yang sejak awal terlihat sangat fokus terhadap inkonsistensi keterangan para terdakwa, masuk dengan wajah serius. Ia menatap Elvan lama, seolah sedang menilai apakah pemuda itu siap bicara atau masih terlalu tertekan. Prada Elvan, kata Tanwijaya pelan namun tegas, saya sudah membaca ulang keteranganmu dalam berita acara. Ada bagian yang menghilang. Bagian penting. Elvan menunduk. Saya sudah bilang semua yang saya ingat, Komandan. Tanwijaya duduk di sampingnya. Suaranya merendah, tapi tetap seperti palu kecil yang mengetuk langsung ke saraf. Kau melihat mereka, kan? 17 orang itu. Malam itu. Elvan tidak menjawab. Dari balik kacamata tipisnya, matanya berair. Tanwijaya tahu tekanan semacam ini bisa membuat saksi runtuh atau justru menutup diri rapat-rapat. Maka ia mengubah pendekatan. Kau lihat wajah ibu korban tadi. Perlahan Elvan mengangguk. Tatapan itu membuat banyak terdakwa gemetar. Lanjut Tanwijaya. Tapi kau lebih takut dari mereka. Kenapa? Pertanyaan itu memukul tepat di titik yang Elvan hindari sejak pagi. Ia menarik napas panjang, meremas lututnya, dan akhirnya ada getaran di suaranya. Saya takut mereka bicara, Pak. Mereka siapa? Hampir semuanya, para senior itu. Mereka tahu saya melihat yang seharusnya tidak boleh saya lihat. Tanwijaya mengubah posisi duduk, condong sedikit ke depan. Kau melihat Laki sebelum ia disiksa berat, benar? Elvan mengangguk cepat, tapi masih menahan sesuatu. Apa yang sebenarnya terjadi di barak belakang? Kenapa mereka begitu takut pada apa yang kamu tahu? Elvan membuka mulut namun kembali menutupnya. Dadanya naik turun. Ketika ia hendak menjawab, pintu ruang saksi terbuka lebar dengan suara keras. Muncul Kapten Jorda, salah satu perwira yang ikut mengawasi jalannya persidangan. Ia menatap ruangan, lalu menghampiri Tanwijaya. Mayor, ada perubahan jadwal, katanya dengan nada datar. Saksi Elvan dipindah ke sesi terakhir. Ada instruksi dari atas. Tanwijaya menegakkan tubuh. Instruksi dari siapa? Kapten Jorda tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Tanwijaya dengan pandangan yang sulit dibaca, campuran peringatan dan permohonan agar tidak memaksa. Dari Komandan Garnisun, jawabnya akhirnya. Katanya ada pertimbangan keamanan. Elvan tampak pucat seketika. Ia menunduk, tangannya bergetar halus. Tanwijaya berdiri, menatap Jorda tanpa senyum. Keamanan siapa? Saksi atau terdakwa? Kapten Jorda tidak merespons. Ia hanya memberi anggukan hormat kecil, lalu meninggalkan ruangan. Setelah pintu tertutup, keheningan kembali menghimpit ruang saksi seperti kabut dingin.
Tanwijaya berdiri di depan Elvan. Ada yang ingin kamu sampaikan sebelum mereka membawamu ke tempat lain? Elvan menatap lantai. Suaranya nyaris hilang ketika ia berkata, "Malam itu, Laki tidak hanya dipukul, Pak." Ia berhenti sejenak, air matanya jatuh ke lutut. Dia sudah diincar sejak 3 minggu sebelumnya. Tanwijaya menegang. Diincar? Karena apa? Elvan menoleh ke pintu, memastikan tidak ada siapapun mendengarkan. Setelah yakin, ia berbisik, karena dia mengetahui sesuatu yang bisa menghancurkan mereka semua. Sebelum Tanwijaya sempat bertanya lagi, 2 prajurit masuk. Mereka memanggil Elvan untuk dipindahkan sesuai instruksi dari atas. Elvan berdiri dengan langkah gontai. Saat berjalan melewati Tanwijaya, ia menahan tangan perwira itu sebentar dan berucap tanpa menoleh. "Jika saya tidak sempat bicara di sidang, tolong cari tahu apa yang terjadi di Gudang 4 malam itu." Gudang 4. Nama tempat itu memukul ingatan Tanwijaya. Gudang yang jarang dibuka, hanya diakses beberapa senior. Lokasi yang tidak pernah masuk laporan resmi malam kejadian. Dan tiba-tiba semua potongan terasa saling terhubung. Ketakutan para terdakwa, ragu Leturanu, larangan mendadak dari atasan, dan tatapan tajam ibu laki yang membuat para pelaku gemetar. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kekerasan senior terhadap junior. Ada noda besar yang disembunyikan, dan Elvan adalah satu-satunya yang tahu celahnya. Tanwijaya menatap pintu yang kini tertutup kembali. Ia tahu satu hal. Sidang belum menyentuh inti masalah. Rahasia itu masih di dalam Gudang 4, menunggu seseorang cukup berani untuk membukanya. Sore merayap menjadi senja di Pengadilan Militer 315 Kupang. Cahaya oranye yang menembus jendela ruang sidang memberi siluet panjang pada kursi-kursi kayu yang mulai ditinggalkan. Sidang hari itu ditutup sementara, namun suasana tidak benar-benar mereda. Beberapa prajurit masih lalu lalang, keluarga Pradalaki berkumpul di luar dengan wajah muram, dan para penasihat hukum terdakwa tampak berbisik-bisik sebelum meninggalkan gedung. Di tengah hiruk-pikuk itu, Mayor Tanwijaya berjalan sendirian menuju area belakang gedung pengadilan, tempat kendaraan dinas para perwira diparkir. Langkahnya cepat, namun pikirannya berputar jauh lebih cepat. Kata-kata Prada Elvan sebelum dipindahkan tadi terus menghantui kepalanya. Cari tahu apa yang terjadi di Gudang 4. Gudang itu bukan tempat sembarangan. Di kompleks markas tempat para terdakwa berdinas, Gudang 4 dikenal sebagai ruang penyimpanan peralatan lapangan. Namun dalam catatan resmi, gudang itu jarang sekali digunakan. Setidaknya, itulah laporan yang selalu diterimanya. Tetapi mengapa seorang saksi begitu ketakutan hingga menitipkan pesan itu? Ia memasukkan tangan ke dalam saku celana, meraba kunci kendaraan dinasnya, tetapi langkahnya terhenti ketika sebuah suara pelan memanggil dari balik tembok. "Mayor." Tanwijaya menoleh. Di sana, berdiri Sersan Miko, prajurit yang sebelumnya terlihat gugup saat memanggil Andro di lorong belakang. Wajahnya kini jauh lebih pucat, seakan menahan sesuatu yang lama terpendam. "Kenapa kau memanggil saya di sini?" tanya Tanwijaya. Miko menelan ludah. "Maaf, Mayor. Saya tidak bisa bicara di dalam. Terlalu banyak mata." Tanwijaya memperhatikan sekitar. Tempat itu sunyi, hanya beberapa kendaraan terparkir. Ia mengangguk. "Apa yang ingin kau sampaikan?" Miko melangkah mendekat, suaranya menurun hingga hampir berbisik. "Gudang 4. Itu bukan hanya tempat penyimpanan, Pak." Napas Tanwijaya terhenti sepersekian detik. "Teruskan." "Saya pernah bertugas jaga malam di sana, tepat 2 minggu sebelum sebelum kejadian itu." Miko mengusap wajahnya. "Ada aktivitas yang tidak pernah tercatat di laporan, dan saya yakin Laki tahu soal itu." Tanwijaya menajamkan pendengarannya. "Aktivitas apa?" "Para senior sering berkumpul di sana. Bermalam. Ada yang mematikan lampu, tapi saya melihat bayangan mereka. Mereka masuk membawa seseorang." "Seseorang." Kata itu menggantung di udara seperti kabut tebal yang menutup pandangan. "Siapa?" tanya Tanwijaya. Miko menggeleng cepat. "Saya tidak bisa lihat wajahnya, tapi saya ingat suara Laki pada malam itu. Dia bilang kepada saya, 'Bang, kalau ada apa-apa sama aku, bilang ke ibu ya.'
Mereka mau tutupi semua. Tanuwijaya menegakkan bahu. Ada gelombang dingin yang merambat ke tengkuknya. Laki sudah sadar ia dalam bahaya. Bahkan ia sempat menitip pesan. Apa yang mereka lakukan di gudang 4? Miko. Prajurit itu menunduk. Bahunya bergetar ringan. Saya tidak tahu pasti, Mayor. Tapi setiap kali pertemuan itu selesai, para senior yang keluar kelihatan stres. 2 dari mereka bahkan muntah di samping barak. Jam berapa biasanya itu terjadi? Antara pukul 1 sampai 3 pagi. Laki sering duduk sendirian dekat barak setelah kegiatan malam selesai. Saya pikir dia hanya susah tidur, tapi ternyata dia sedang mengawasi. Tanuwijaya menarik napas panjang. Informasi ini membuka kemungkinan baru. Laki mungkin menemukan sesuatu, bukan hanya kekerasan internal, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan melibatkan senior tingkat tinggi. Namun percakapan itu tidak berlanjut. Dari ujung lapangan parkir, terdengar suara langkah berat mendekat. 2 prajurit berseragam lengkap muncul. Keduanya menatap Miko dengan tatapan keras. "Sersan Miko," kata salah satu dari mereka, "Komandan memanggil Anda. Sekarang." Miko langsung kaku. Tatapannya bertemu dengan mata Tanuwijaya. Penuh kecemasan seperti seseorang yang tahu waktunya hampir habis. "Pergilah," bisik Tanuwijaya. "Dan ingat kata-kata tadi. Itu penting." Miko mencoba menahan ketakutan di wajahnya. Ia memberi hormat, lalu mengikuti kedua prajurit itu. Ketika mereka pergi, Tanuwijaya berdiri sendirian di bawah langit senja yang perlahan memudar. Kepalanya penuh dengan potongan-potongan yang belum tersusun rapi. Elvan yang ketakutan setengah mati. Gudang 4 yang tidak tercatat dalam laporan malam kejadian. Laki yang mengetahui sesuatu berbahaya. Para senior yang berkumpul diam-diam dan keluar dalam keadaan kacau. Perintah mendadak dari atasan yang menghalangi kesaksian. Ada pola yang muncul. Ini bukan hanya kasus penganiayaan, tetapi upaya menutup sesuatu yang terjadi sebelum Laki dipukul. Perlahan, Tanuwijaya menatap gedung pengadilan yang mulai gelap. Ia tahu langkah selanjutnya tidak mudah. Banyak pihak di dalam kesatuan yang tampaknya menginginkan kasus tetap di permukaan saja, tanpa menyentuh gudang 4, tanpa menyentuh apapun yang dimulai dari sana. Tapi bagi dirinya, satu hal sudah jelas. Jika kebenaran ingin muncul, ia harus membuka gudang itu, meski seluruh markas menutup pintunya. Malam itu, angin bertiup pelan membawa aroma debu dan tanah kering Kupang. Namun di balik ketenangannya, badai yang jauh lebih besar sedang menunggu di gudang 4.